Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk Anda semua. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bersama BPK PKK Kaum Muda Keuskupan Surabaya, dalam masa Prapaskah ini kita diajak meluangkan waktu untuk merenung sejenak sabda Tuhan. Hari ini, tanggal 19 Maret, Gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria. Walaupun pada masa Prapaskah, Hari Raya ini dirayakan secara meriah, karena ketokohan Santo Yosef penting bagi gereja. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan semuanya ini, saya akan terlebih dahulu membacakan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius. Mari kita hening sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1, ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21 dan 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kisah yang baru saja kita baca tadi, kalau kita cermati, sesungguhnya tidak menceritakan kelahiran Yesus, melainkan terjadinya Yesus dalam rahim perawan Maria. Kelahiran sendiri disinggung sepintas saja dalam Injil Matius bab 1 ayat 25 dan Injil Matius bab 2 ayat 1. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita perhatikan dan kita cermati dalam Injil tadi, pelaku utama pada kisah ini ialah Yosef, atau sering disebut dengan Yusuf. Berkat Yoseflah Yesus masuk dalam dinasti Rajawi Daud, sehingga Yesus disebut sebagai anak Daud. Kita lihat dalam Injil Matius bab 1 ayat 1. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, perlu kita mengerti juga bahwa Yesus bukan hanya anak Daud, namun Yesus juga putra Allah. Nampaknya penginjil Matius mau menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah sejak terkandung dalam rahim ibunya, bukan sejak dibaptis atau baru setelah dibangkitkan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan kita akan difokuskan pada diri Yosef sebagai pelaku utama dalam kisah ini. Kita mungkin hanya sepintas mengenal Yosef. Siapakah sebetulnya Yosef itu? Mari kita lihat hidup Yosef dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 berkaitan dengan nama Yusuf. Menurut para ahli, dalam bahasa Ibrani, Yunani, Latin berbunyi Yosef dan bukan Yusuf. Namun banyak orang sudah tahu bahwa yang disebut Yusuf itu juga Yosef. Hidup Yosef tidak banyak diceritakan dalam Injil, cuma dikatakan sepotong-sepotong. Kita bisa melihat misalnya, menurut Injil Matius bab 1 ayat 16, Yosef disebut sebagai anak Yakub. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 20, Yosef termasuk keturunan Daud. Yosef menikahi Maria. Kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 1 ayat 16. Yosef dianggap ayah Yesus. Kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 13 ayat 55. Yosef bekerja sebagai tukang kayu. Kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 13 ayat 55. Yosef tinggal di Nazaret, kita bisa melihat dalam Injil Matius bab 2 ayat 23. Yosef tidak mencampuri banyak karya Yesus di hadapan umum. Inilah profil Yosef yang kita kenal sekilas dalam Injil Matius. Mari kita mencermati kualitas Yosef sebagai orang muda. Yang pertama, Yosef memiliki pribadi yang tulus hati. Dalam bacaan ini, Yosef ditampilkan sebagai orang muda yang akan membangun rumah tangga dan sedang dalam proses bertunangan dengan Maria. Biasanya pada waktu tunangan masih usia muda, Yosef bisa sewaktu-waktu boleh mengunjungi Maria karena belum boleh serumah. Zaman itu, oleh masyarakat Yahudi, para tunangan disebut sebagai suami dan istri. Ikatan mereka hanya dapat disudahi lewat keputusan hukum. Apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih, pada waktu Yosef statusnya masih bertunangan dengan Maria? Pada masa tunangan itulah ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18, Yosef menghadapi peristiwa itu menjadi bingung. Namun karena Yosef sebagai orang yang tulus hati, yang hidupnya benar, maka dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum dan bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Yosef bermaksud tidak mendakwa Maria sebagai pezina dan tidak memperkarakan Maria di muka pengadilan. Yosef tidak rela Maria dilempari batu dan mati karena melanggar hukum Musa, sebagaimana kita lihat dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 23 sampai dengan 24. Saudara-saudari, ini semua mau menggambarkan bahwa Yosef memiliki hati yang tulus. Hal yang kedua yang menarik pada pribadi Yosef adalah Yosef memiliki ketaatan dan kepatuhan pada kehendak dan rencana Allah. Kepatuhan Yosef pada kehendak Allah dan rencana Allah tampak sewaktu malaikat Tuhan menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dalam diri Maria, yaitu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Yosef diminta untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 20,
Disinilah ketaatan Yosef terhadap perintah Allah. Demikian juga dalam Injil Matius bab 1 ayat 21. Yosef mau mendengarkan rencana Allah dalam karya penebusan dosa-dosa umat Allah. Yosef yang patuh akan kehendak dan rencana Allah ditegaskan dalam Injil Matius bab 1 ayat 24a. Sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah Retret Agung 40 hari lamanya kita diajak melakukan suatu pertobatan. Pertobatan artinya mengubah cara hidup kita yang lama. Segala kelemahan-kelemahan yang menyebabkan jatuh dalam dosa kita perbarui, sehingga bisa menjalani hidup lebih baik, pantas di hadapan Tuhan, dan mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan dan sesama. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudari? Yang pertama, kita semua bisa mewujudkan pertobatan dengan mengambil patron Yosef, seorang pemuda yang memiliki hati tulus, yang tidak mau mencemarkan nama baik orang, dan bahkan mempunyai pikiran yang positif terhadap orang lain. Yang kedua, sebagai orang muda, perlu memiliki waktu untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin menaati perintah-perintahnya, misalnya perintah untuk mencintai Tuhan maupun sesama kita. Saudara-saudara dikasih, dengan jalinan relasi yang dekat dengan Allah, memampukan kita untuk melaksanakan rencana-rencananya dalam hidup kita. Dan akhirnya kita berani melangkah walaupun masih gelap, karena kita percaya dan bahwa Allah menyertai kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami putra-putrimu yang masih muda berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada masa pertobatan ini untuk membaharui diri. Mohon bantuan-Mu ya Allah, agar kami semakin memiliki hati yang tulus, jujur, dan rendah hati, sehingga kami mampu dari hari ke hari menjalankan perintah-perintah-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan dengan terang Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami menjadi saksi di tengah masyarakat sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.